Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pralit Andrima Ramadhani dengan NPM 1611034 dari Prodi Manajemen Logistik dengan dosen pembimbing Pak Budi Nur Siswanto, STMT. Berikut ini merupakan presentasi laporan kerja praktik saya dengan judul analisis keterlambatan pengiriman barang sampai ke konsumen di kantor pos Bandar Lampung menggunakan metode fishbone diagram. Berikut ini merupakan beberapa materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang profil perusahaan, aktivitas kerja praktik, justifikasi masalah, pemecahan masalah, dan dokumentasi selama saya magang. Berikut ini merupakan profil dari perusahaan tempat saya magang. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Jadi untuk badan usaha Pos Indonesia adalah perseroan terbatas yang disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha pos Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum perlu menjadi perusahaan perseroan. Dalam POS terdapat tujuan, visi, dan misinya. Sebagai tujuannya yaitu untuk membangun bangsa yang lebih baik, visinya yaitu menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif, sedangkan untuk misinya bertindak efektif untuk mencapai performa yang terbaik. Berikut ini merupakan gambar dari tempat kantor kantor pos tempat saya magang yang berjalan di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 21 Pahoman Enggal, Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan aktivitas selama saya kerja praktek, yaitu saya mensortir barang rektor, yaitu barang kiriman yang tidak sampai ke tangan konsumen. Biasanya alamatnya tidak jelas ataupun si penerima tidak mau menerima paket atau paket ditolak dan penerima tidak ada di rumah. Kemudian saya mengentry atau menempelkan resis barang kirimannya. Itu saya mengentry barang kiriman seperti kiriman surat yang akan dimasukkan pada aplikasi dan kemudian akan ditempelkan resi. Kemudian saya membagian kiriman surat dari setelah di entry dan ditempelkan resi. Dari surat yaitu scan barcode dari resi yang telah ditempelkan dalam paket. Kemudian akan dimasukkan ke dalam kantong dan akan dikirimkan kepada pengirim. Kemudian saya membantu pembongkaran barang kiriman yang baru sampai dari luar kota. Saya akan unbagging atau membuka kantong tersebut dengan men-scan barcode yang terdapat dalam kantong tersebut dan mensortir kiriman sesuai dengan alamatnya. Terdapat dibagi dua, yaitu alamat dalam kota dan luar kota. Berikut ini merupakan justifikasi masalah dari keterlambatan pengiriman barang. Nah, yang pertama yaitu dari faktor dari atau manusia. Biasanya pengirim tidak menyantumkan alamat yang tidak lengkap atau tidak jelas. Bahkan pengirim juga tidak menyantumkan nomor telepon karena nomor telepon tersebut berguna untuk dalam saat proses pengantaran agar tidak menyulitkan pengantar dalam mengantar paket. Kemudian petugas loket biasanya kurang paham mengenai aplikasi yang digunakan karena aplikasi sekarang sudah berbasis sudah di komputer dan lebih modern. Biasanya petugas kurang paham tentang cara menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian dalam aturan pengiriman di sini petugas loket juga kurang paham mengenai bagaimana cara untuk menghitung berat, panjang, dan lebar dari paket yang berukuran besar. Kemudian pada bagian puri atau bagian proses, biasanya puri atau bagian proses ini salah salur untuk mengirimkan paket, untuk menentukan pengirim atau menerima paket. Kemudian untuk sopir biasanya terkadang sopir tersebut tidak masuk atau kelelahan yang mengakibatkan proses dari pengiriman barang akan menjadi terlambat. Kemudian untuk mandor penyebabnya itu ada terlambat untuk menDO atau pick up pengiriman barang dan pengetahuan mandor yang kurang terhadap jalan antar dan biasanya juga tidak ingin bertanya terkait alamat yang kurang jelas dalam paket tersebut. Kemudian untuk pengantaran, biasanya pengantar kurang untuk dalam penguasaan jalan antar yang mengakibatkan terhambatnya proses pengiriman barang. Kemudian dalam penerima paket atau si penerima biasanya tidak ada di rumah ataupun tidak bisa dihubungi yang akan menyulitkan si pengantar dalam menyelesaikan proses pengiriman barang.
Lalu untuk material atau bahan baku, di sini jas atau jaket pengantar jika terjadi kerusakan atau sudah tidak lagi digunakan, sebaiknya tidak perlu digunakan karena jas atau jaket tersebut digunakan sebagai alat pelindung badan dari karyawan pengantar. Kemudian untuk kebutuhan plastik, plastik box di sini berguna untuk memasukkan dokumen-dokumen kecil seperti dokumen surat ataupun dokumen lainnya yang agar tidak tercecer saat dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian jas untuk tas antar di sini itu berguna untuk kendaraan kendaraan motor, yaitu agar mempermudah dalam menyimpan paket yang akan diantarkan. Jika tas antar sudah tidak layak digunakan, sebaiknya tas antar bisa diganti dengan yang baru. Jika tas antar tersebut tidak ada, juga akan menyulitkan pengantar saat proses pengiriman barang. Kemudian untuk kendaraan, perusahaan biasanya terjadi kerusakan mesin pada kendaraan mobil atau motor tersebut. Kemudian untuk kantung kantung pos juga biasanya terjadi kantung pos sudah tidak layak atau sudah ada sobek sudah terjadi sobek dari kantung tersebut. Dan seal atau tali pengikat, jika seal tersebut atau tali pengikat tersebut tidak ada, maka saat paket dimasukkan ke dalam kantong tidak bisa untuk ditutup. Jika seal tersebut tidak ada, maka paket tersebut akan tercecer yang akan menyulitkan untuk pengantar dalam mengirimkan paket. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu jadwal pengiriman tidak tersusun dengan baik dapat menyebabkan jadwal pengiriman tidak pasti. Disebabkan karena tidak dibuatnya data alamat yang benar, sesuai dan tersusun ketika akan mengirimkan paket. Ini juga disebabkan karena pengawasan dari pihak pengawas yang kurang. Kemudian terkait jadwal angkutan dan jadwal pengiriman juga saling berkaitan karena waktu untuk menyelesaikan angkutan dan pengiriman seharusnya sudah tersusun dengan baik supaya tidak terjadi terhambatan dalam pengiriman paket. Kemudian untuk pengontrolan paket juga akan sebaiknya dilakukan pengontrolan secara berkala. Kemudian untuk peta jalan antar di sini dimasukkan untuk mengoptimalkan jalur yang akan dilewati. Jika tidak ada panduan peta jalan antar, maka pengantar akan kesulitan untuk mengantar pengiriman akibatnya dapat paket tersebut akan terhambat dalam proses pengiriman. Untuk biaya yang dimaksud di sini untuk biaya bahan bakar minyak. Jadi perusahaan biayanya sering pengantar, jadi sudah ada ketentuan dari perusahaan untuk dikeluarkan dalam sekali jalan, tergantung dekatnya pengantar tersebut. Kemudian untuk environment atau lingkungannya, yaitu kondisi bangunan dari kantor tersebut. Yang dimaksudkan yang di sini yaitu yang berfungsi untuk tempat memasukkan dan penurunan barang. Bangunan yang tidak sejajar dengan kendaraan yang mengangkut paket akan menyulitkan dalam pengangkutan kiriman, mengakibatkan barang yang akan diturunkan dan dimasukkan memakan waktu yang lama. Kemudian untuk jalur kantung juga biasanya jalur kantung di sini harus tersusun dengan baik, harus berurutan. Jika jalur kantong atau letak gudang tidak tepat mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian untuk mesin, ada jaringan dalam PC di loket juga tidak stabil, kadang jaringannya naik turun. Ini dapat menyebabkan penumpukan paket yang akan di-entry. Jadi paket tersebut tidak sesuai dengan tepat waktunya. Seharusnya paket tersebut sudah di-entry pada hari itu, tapi diundur lagi di hari berikutnya, akan menyebabkan keterlambatan. Kemudian untuk aplikasi delivery ataupun bagging juga biasanya jaringannya kurang maksimal atau kadang lemah, tidak stabil saat proses scan barcode yang membutuhkan berulang-ulang untuk scan barcode tersebut. Seharusnya scan barcode hanya dilakukan sekali saja. Pemecahan masalah dari faktor manusia atau itu pengirim, pihak loket terlebih dahulu memberitahu untuk pengirim paket agar menambahkan alamat dengan menambahkan nomor telepon, karena nomor telepon tersebut akan dapat mempermudah pengantar dalam mengantarkan paketnya.
agar bisa pengantar dapat menghubungi si penerima. Kemudian untuk petugas loket, seharusnya manajemen perusahaan memberikan pelatihan kepada petugas loket supaya pemahaman tentang aplikasi yang akan digunakan untuk mengentry data paket supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengentry data paket yang berakibat fatal. Karena sudah terjadi kesalahan di dalam kantor pos Bandar Lampung saat mengentry paket dokumen kiriman dari Polresta dengan Polda, karena paket tersebut memiliki samakan, yaitu dari warna suratnya sama-sama berwarna putih, dan petugas loket kurang kurang paham untuk membedakan antara surat dari Polresta dengan surat dari Polda. Untuk aturan pengiriman, pihak manajemen juga harus memberikan arahan mengenai aturan pengiriman paket mengenai berat, panjang, lebar untuk paket yang berukuran besar. Bagian puri juga sebagai manajemen harus memberikan pelatihan dalam menentukan tutupan kantor yang benar dan dalam mengirim serta penerimaan paket. Kemudian untuk sopir, setiap manajemen membuat jadwal untuk sopir pengganti jika sopir sopir tersebut tidak masuk atau sakit, supaya sopir penggantinya dapat menggantikan untuk sementara waktu. Kemudian untuk mandor, perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan terhadap karyawan bagaimana untuk cara mengatur waktu yang benar agar tidak terlambat dalam mengerjakan tugas dan mengetahui pengetahuan karyawan yang kurang. Selanjutnya, manajemen kantor juga membangun komunikasi yang baik antara karyawan dengan atasan yang dapat membuat karyawan tidak merasa canggung jika berdekatan dengan atasan. Kemudian dalam pengantaran harusnya melakukan penjabaran tentang peta jalan antar berdua dalam menentukan pengantar dalam mengirim paket. Dalam penerima, manajemen juga memberikan arahan kepada pengantar agar dapat menelpon terlebih dahulu jika paket tersebut akan diantarkan, apakah si bersangkutan atau penerima tersebut ada di rumah atau tidak, yang menyebabkan akan mempercepat dalam proses pengiriman. Kemudian untuk material atau bahan baku kendaraan, di sini manajemen harus memperhatikan kondisi kendaraan baik mobil atau motor sebelum kendaraan tersebut akan berangkat, dengan memeriksa kelayakan dari kendaraan tersebut layak atau tidak supaya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk jaket dan tas pengantar yang digunakan dalam pengirim paket juga harus dilakukan perawatan rutin karena barang tersebut termasuk hal yang penting untuk karyawan pengantar sebagai pelindung diri. Kemudian untuk kantong plastik hasil, sebaiknya manajemen kantor harus selalu mengecek ketersediaan stok dari kantong plastik hasil karena ketiga barang tersebut hal yang penting untuk proses pengiriman barang. Kemudian untuk metode jadwal angkutan dan pengantaran, manajemen seharusnya menjalankan sistem kerja baik, harus ada koordinasi dengan karyawan supaya pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan sesuai. Dalam waktu jadwal angkutan dan jadwal pengantaran, pihak manajemen memberikan arahan terkait waktu yang akan dilakukan karyawan supaya terjadi kekeliruan pada saat melakukan kegiatan angkutan dan pengantaran paket. Kemudian untuk perjalanan antar, di sini dimasukkan untuk mengoptimalkan jalur yang akan dilewati dengan adanya jalan antar akan memudahkan untuk pengantar dalam mengirimkan paket. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus memberikan pengarahan yang baik dan merincikan terkait peta jalan antar yang kepada karyawan. Untuk biaya, yaitu di sini perusahaan harus menganggarkan biaya untuk kendaraan sekali jalan sesuai dengan anggaran yang ditentukan perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara manajemen perusahaan dan karyawan, dan perusahaan harus menyediakan dana yang tidak terbuka dalam sekali jalan. Untuk environment atau lingkungan dalam bangunan, perusahaan memperhatikan bangunan gedung yang berfungsi untuk penempatan dan memasukkan barang ke dalam kendaraan maupun ke dalam gedung supaya tidak menggilangkan karyawan saat penurunan dan memasukkan barang. Kemudian untuk jalur kantong, manajemen perusahaan juga memperbaiki ruangan atau jalur kantong dari penurunan barang sampai dengan pemasukan kantong harus berurutan. Contohnya dari bongkar muat, pengantaran, bagian proses. Ini jalur yang salah karena seharusnya dari bongkar muat itu harusnya ke bagian proses atau puri terlebih dahulu, baru ke bagian pengantaran. Jika jalur tetap seperti itu akan memperlambat dalam penggunaan barang karena tidak sesuai dengan jalurnya, dan juga dengan memperhatikan tata letak bangunan yang seharusnya sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk mesin, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan dalam membuat perencanaan matang sebelum memutuskan untuk mengatasi jaringan pada PC yang berada di loket. Mengatasi dengan cara mendapatkan simpati untuk koneksi internetnya dan mengupgrade PC yang berada di loket. Kemungkinan PC yang berada di loket sudah termakan usia.
Kemudian untuk dalam aplikasi bagging dan aplikasi delivery juga harus perusahaan menambahkan kecepatan dalam koneksi internetnya dan memberikan pelatihan khusus untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga tidak terjadi kesenjangan teknologi untuk karyawan. Berikut ini merupakan foto-foto aktivitas selama saya magang. Yang pertama ini merupakan saat saya mengantri kiriman surat. Ini kemudian saya akan menempelkan resinya. Terdapat terdapat dua resi, yaitu resi yang berkurang besar yang akan ditempelkan kepada kiriman surat tersebut dan resi yang berkurang kecil akan diberikan kepada pihak loket kepada si pengirim. Kemudian ini saat saya meretur barang retur, ini memisahkan sesuai dengan jenisnya. Ini kemudian ini merupakan kendaraan yang baru sampai dari luar kota yang berisi paket-paket yang akan diturunkan di kantor pos di kantor pos Bandar Lampung, dan ini saat unbagging atau pembukaan kantong dengan men-scan barcode yang terdapat dalam kantong tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.